Mbak Ami tentunya begitu ya, sudah kita saksikan secara data dan juga proyeksi di mana tren dari pendanaan startup di tanah air kita mengalami penurunan. Kalau dari Anda melihat faktor utamanya ada apa di sana, Mbak Ami? Sebenarnya kalau yang kita lihat sekarang ya, seperti inflasi dan juga ekonomi global yang sekarang cukup menurun ya. Tapi sebenarnya kalau yang dari kita pahami sekarang di tahun ini, sebenarnya untuk kita yang seed ventures ini kebetulan mengalami kenaikan yang cukup signifikan sih, ketimbang dari visi-visi besar atau visi-visi yang biasanya invest di startup later stage ya. Karena sebenarnya kita itu lebih low risk lah, tapi kita lebih tinggi di profilnya seperti itu. Kalau yang bisa kita bilang. Oke, baik. Apakah dalam tataran pendanaan yang besar ini mengalami penurunan, yang kecil justru mengalami pertumbuhan? Bisa diartikan demikian? Bisa sih, cuman gini loh, karena sekarang kebanyakan dari startup-startup yang besar mereka lebih memilih untuk diakuisisi oleh company lain ya, atau mereka lebih memilih untuk ekspansi ke luar negeri gitu, ketimbang dari mereka mencari investasi lokal. Seperti itu sih. Kalau dari yang kami lihat untuk saat ini mungkin lebih ke arah seperti itu di beberapa tahun belakangan ini setelah pandemi, apalagi setelah kita mengalami riset ini seperti itu. Oke, tapi secara demand-nya begitu kita ketahui bersama di mana pertumbuhan startup tertinggi ya kalau kita lihat begitu ya secara trennya saat pandemi COVID-19 karena semua mata begitu ya melihat bagaimana perkembangan teknologi dan juga inovasinya berkembang cukup pesat di saat momentum tersebut. Apakah saat memang pandemi sudah tidak seperti dulu lagi begitu ya, ini juga menjadikan adanya penurunan juga terhadap pertumbuhan startup di tanah air kita, Mbak Ami? Oke, baik. Kalau menurut saya ya, sekarang penurunan startup itu mungkin terjadi di beberapa sektor ya. Mungkin setelah kita mengalami riset ini, kita mulai paham sekarang ada beberapa startup yang memang masyarakat tuh tidak terlalu butuhkan gitu kan. Kita melihat kayak sebenarnya fintech, solusi berbasis AI, terus embedded finance juga, B2B payment, digital asset dan kripto yang sekarang memang benar-benar lumayan hot lah, quote unquote hot lah untuk investasi, untuk investor luar negeri dan investor dalam negeri. Sebenarnya itu kita mengharapkan dukungan dari pemerintah sih untuk lebih meregulasi lagi terkait dengan ini agar startup di Indonesia tuh lebih terstandarisasi sebenarnya kalau yang kita harapkan kayak gitu. Sebenarnya yang lebih menarik lagi adalah perusahaan-perusahaan BUMN dan korporasi di Indonesia sekarang mereka sudah mulai, mungkin masyarakat sudah mulai menuntut adanya inovasi ya, inovasi yang lumayan besar terhadap mereka. Jadi mereka sudah mulai tertarik untuk melihat startup-startup terutama startup-startup kecil lah, untuk cost saving dan untuk partnership mungkin untuk akuisisi seperti itu. Seperti contohnya kita sekarang ada yang namanya startup WC dan Basket. Jadi startup fintech Indonesia kebetulan bekerja samanya sudah dengan BUMN dan beberapa juga korporasi besar di Indonesia seperti itu. Selain fintech kita juga melihat ada peningkatan kembali lah minat investor pada bisnis yang lebih tradisional untuk menskalakan mengembangkan merek kuat di D2C dan retail sebenarnya. Kami juga melihat peluang teknologi untuk menyediakan solusi digital di sektor kesehatan, pendidikan, green tech dan juga infrastruktur yang berkelanjutan seperti itu, seperti IKN atau ya. Oke, Anda harapkan ada dukungan dari pemerintah terhadap sektor startup di tanah air. Betul. Sebetulnya dukungan yang arahnya seperti apa yang tentunya diharapkan dalam hal ini, Mbak Ami? Sebenarnya ya kita tuh sebenarnya mengharapkan sebuah regulasi yang memang tetap dan tidak terlalu berubah-ubah ya. Karena sebenarnya yang startup karena kami investasi di startup yang seed ya. Jadi kami tuh merasa kalau regulasi yang terlalu berubah-ubah dan terlalu bertele-tele bikin startup kita tuh nervous lah. Karena seed kan, maksudnya benar-benar baru karena mereka juga baru mulai kan sebenarnya seperti itu. Kita juga mengharapkan kalau pemerintah menyediakan seperti sebuah lahan lah, sebuah ladang buat para startup inilah untuk testing out produknya mereka, untuk mereka berkembang lebih jauh gitu. Sebenarnya kita di sini amat sangat mengharapkan dukungan dari pemerintah sih terkait dengan startup-startup yang apalagi di seed yang di seed lah, seed funding sekarang seperti itu. Oke, apalagi kalau kita pahami bersama secara momentum negara kita sebentar lagi juga mengalami transisi perpindahan kepemimpinan presiden. Betul. Apakah ini juga memberikan distorsi tersendiri terhadap sektor startup? Kemungkinan sih iya ya. Kalau yang kita lihat dari sekarang ini,
ketertarikan dari investor luar justru sekarang lebih banyak daripada investor lokal ya. Kita melihat adanya shifting dari investor lokal sekarang lebih karena mungkin sudah ada pengalaman dari 5 tahun yang lalu ya mungkin. Kita bisa melihat sekarang visi dan investor-investor di Indonesia, mereka sekarang sudah mulai shifting ke bisnis real businesses. Jadi ke it's either fintech atau bisnis-bisnis yang lain seperti itu. Kita melihat sekarang potensi kita sebagai investor untuk yang seed itu jauh lebih besar ketimbang dari investor-investor yang besar yang lainnya. Karena again kami itu risknya terbilang lumayan kecil ya ketimbang dengan visi-visi lain yang invest memang mereka terbilang besar gitu kan. Kita sih sebenarnya mengharapkan lebih banyak dukungan aja sih dari pemerintah terkait dengan regulasi dan juga investor. Mungkin alangkah baiknya kalau startup yang sekarang ada di Indonesia bisa fundraising di negeri sendiri gitu ketimbang dengan fundraising di negara lain seperti itu. Oke, baik, Anda katakan regulasi begitu yang juga menjadi masalah utama karena memang seringnya berubah-ubah yang membuat kekhawatiran juga bagi para pelaku startup di tanah air. Betul. Sebetulnya kalau kita berkaca dan juga mencoba mengevaluasi, dukungan dan bentuk support apa dari pemerintah yang juga sudah dilakukan sebetulnya? Kita sih kemarin sempat misalnya kayak seperti kalau yang saya ingin ya, kemarin tuh sempat ada regulasi untuk fintech. Sebenarnya sekarang kita melihatnya di beberapa tahun terakhir ini sudah mulai terlihat lebih jelas lah ya ketimbang dari beberapa tahun yang lalu. Contohnya seperti kripto sekarang sudah mulai diakses gitu. Kita amat sangat amat sangat welcome dengan pemerintah yang sudah mulai meregulasi beberapa startup di bidang fintech yang kita punya sebenarnya. Kayak contohnya sebenarnya startup kami ini kan juga secara garis besar juga membantu UMKM, juga membantu, maksudnya karena kita di fintech ya, jadi kita membantu UMKM dan sebenarnya banyak dari pemerintahan juga kita juga bisa bantu sebenarnya seperti itu. Kalau saya bilang sih terkait dengan regulasi yang sekarang sudah dilakukan itu sudah benar dan sudah cukup membangun, cuman lebih yang mungkin kita perlu tekankan lagi adalah konsistensinya sebenarnya. Konsistensi dari regulasi tersebut gitu yang tidak terlalu berubah-ubah seperti yang udah ada gitu loh. Sebenarnya yang itu yang kita lebih khawatirkan sebenarnya. Oke, mention dari pernyataan Anda, Mbak Ami. Tadi dikatakan di mana investor asing juga turut berkompetisi dalam wadah yang sama begitu ya, khususnya pelaku ventures di tanah air. Ya. Apakah memang Anda melihat kompetisinya makin lama makin nyata dan juga bisa saja membunuh venture-ventures yang juga ada dan tumbuh di tanah air kita? Oke, kalau quote-unquote membunuh visi di Indonesia kayaknya enggak ya. Karena kompetisi sebenarnya cukup sehat kalau yang saya lihat dari investasi yang di luar negeri dan yang di dalam negeri. Tapi sebenarnya kalau mau kuat-kuatan dana sih tentu aja ya lebih kuat dari dana yang di luar negeri ya daripada yang lokal gitu. Karena sebenarnya kita kan visi lokal juga kita punya LP. Kebetulan LP kita kan juga bekerja di sini sebagai visi, kita juga kebetulan mengikuti LP kita kan sebenarnya permintaan dari LP kita seperti itu. Kalau ditanyakan apakah sebenarnya kompetisinya quote-unquote tidak sehat, sebenarnya tidak benar gitu. Sebenarnya it's not like entirely correct gitu loh sebenarnya. Banyak juga dari visi yang di Indonesia yang lokal sekarang menurut saya quite produktif sih. Lumayan cukup produktif dibandingkan dari visi luar. Jadi sebenarnya global economic crisis ini kan terjadinya secara merata ya, apalagi dengan Amerika dan China gitu kan sebenarnya. Cuman kalau yang saya lihat lagi sebenarnya justru ini menjadi hal yang cukup strategis sih buat Indonesia karena kebanyakan dari investor itu justru malah melihat di market Southeast Asia, terutama di Indonesia ya gitu karena bisa dibilang startupnya kualitasnya cukup baik, terus juga inovatif dan juga untuk valuasinya mungkin tidak setinggi dengan startup lain yang berada di tempat lain mungkin gitu. Jadi itu sih sebenarnya yang kita lihat saat ini. Oke.